Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten dan rekan-rekan, mungkin perkenalkan kami dari kelompok 3B, Pratikum Bioinformatika. Eh, Kami akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan struktur dari protein yang kami pelajari pada praktikum sebelumnya. Untuk anggota kelompok dari kelompok 3B itu yang pertama ada saya sendiri, Utami Saraswati dengan BP terakhir 1011. Yang kedua yaitu Ferdina Winata dengan BP 1012 dan yang terakhir yaitu Ramadana Maghfirah dengan BP 1014. Mungkin untuk penjelasan terkait materi sebelumnya pada praktikum akan dijelaskan oleh rekan saya yang pertama yaitu Ferdina Winata. Kepada Dina dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, pada saat kali ini izinkan kami untuk mendemonstrasikan cara melihat struktur 3 dimensi dari protein, yang mana untuk melihat struktur 3 dimensi dari protein itu sendiri kita bisa memakai web PDB atau Protein Data Bank, kemudian bisa di NCBI atau National Center for Biotechnology Information, kemudian bisa langsung pada aplikasi Chimera dan aplikasi CN3D. Baiklah, untuk yang pertama mungkin kita akan terlebih dahulu apa sih protein tersebut. Yang mana protein itu sendiri merupakan molekul organik yang dibentuk oleh asam-asam amino, yang mana asam amino ini akan diikat oleh suatu ikatan kimia yang nantinya membentuk suatu struktur 3 dimensi. Dan kemudian selanjutnya nanti kami akan memperagakan cara melihat struktur 3 dimensi melalui aplikasi PDB atau Protein Data Bank yang merupakan suatu basis data untuk data struktur 3 dimensi molekul biologis besar seperti protein dan asam nukleat. Baiklah, untuk yang pertama mungkin dari web NCBI. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengubah menjadi protein. Kemudian kita akan klik protein apa yang akan kita cari dengan kode yang telah disediakan dengan kode 1SMD. Nah, di sini akan kita search. Nah, untuk melihatnya, kita bisa mengklik yang bagian pertama, chain amilase dengan accession 1A1SMD. Nah, di sini kemudian kita bisa mengklik identify construct domain. Setelah itu, kita bisa mengklik terlebih dahulu bagian zoom to residue level. Nah, di sini bisa kita tarik itu sampai amilase family superfamily. Nah, di sini akan keluar gambar. Nah, gambar ini bisa kita klik dan dia akan terdownload sendiri. Nah, nantinya itu akan muncul langsung pada aplikasi kita CN3D. Mungkin bisa diklik hasil downloadnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk gambar yang telah kita download tadi itu akan langsung masuk ke aplikasi CN3D. Mungkin bisa di sini kita bisa mengotak-atik bentuk 3 dimensi dari kode protein tadi.
Yang pertama mungkin bisa klik view. Yang view. Nah, di sini bisa kita, kalau gambarnya itu terlalu besar, kita bisa zoom out terlebih dahulu. Zoom out. Nah, untuk gambarnya lebih jelas. Nah, di struktur 3 dimensi ini, kita juga bisa mengotak-atik, yaitu bentuk dari struktur 3 dimensinya dengan klik bagian style. Lalu rendering shortcuts. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang mana kita bisa mengubah bentuk dari protein 3 dimensi yang kita cari tadi dengan ada pilihan worm, tabs, wire, ball and stick, atau space fill. Mungkin untuk yang pertama bisa kita coba dengan mengubah bentuknya menjadi tabs. Nah, inilah bentuk jika kita mengklik bagian style dengan dengan bentuk tab. Kemudian juga kita bisa mengubahnya dengan bentuk wire. Nah, ini akan langsung terubah bentuknya. Kemudian bisa juga dengan bentuk ball and stick. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita otak-atik lagi mengenai struktur 3 dimensi ini melalui aplikasi CN3D ini. Selanjutnya itu kita akan memperagakan cara mencari struktur 3 dimensi pada web PDB atau Protein Data Bank. Nah, di sini bisa kita langsung masukkan kode protein yang akan kita cari. Misalnya 1 SMD. Nah, di sini kita bisa melihat classification dari kode ini yang merupakan kode dari hidrolase, yang mana itu organismenya pada Homo sapiens dan protein ini tidak terjadi mutasi. Mungkin bisa klik bagian bawah. Kita juga bisa melihat di web ini cara makromolekul dan small molekul dari ligan. Pada makromolekul itu tidak ada ligan. Kemudian lanjut ke bawah itu pada small molekul itu ada 2 bentuk ligan dengan ID itu ada CA dan juga CL. Mungkin untuk salah satunya bisa kita contohkan dengan mengklik ligand interaction. Nah, di sini sebelumnya kita klik terlebih dahulu pada bagian bawah. Select a different view dengan mengubahnya dalam bentuk NGL. Nah, inilah bentuk dari struktur 3 dimensi dari kode protein yang kita cari tadi. Nah, di sini juga kita bisa mengotak-atik struktur 3 dimensi ini dengan mengubah style, color, atau ligand, quality, dan lainnya. Seperti contoh. Nah, begitu seterusnya kita bisa mengotak-atik bentuk style atau color ligand dari protein yang kita cari.
Mungkin sekian penyampaian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya, dan sebelumnya dikembalikan dulu kepada moderator. Oke, makasih atas penjelasannya, Dina, terkait bagaimana cara mencari struktur dari protein. Tadi yang awalnya udah dijelaskan menggunakan web dari NCBI, yang terakhir yaitu menggunakan eh, web dari PDB itu sendiri. Mungkin kita bisa next ke aplikasinya untuk penjelasan terkait mencari struktur dari protein ini. Untuk menggunakan aplikasi yang dijelaskan oleh kelompok 3, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan atau didemonstrasikan oleh Ramadana Makfirah. Kepada Dana, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mentutorialkan atau mendemonstrasikan bagaimana mencari struktur tiga dimensi dengan kode yang berbeda. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu kode dengan kode yaitu satu CLV. Dari sini kita langsung membuka saja aplikasi CN3 3D. Terus di sebelah kiri itu terlihat ada file. Nah, terus ada network load, lalu kita klik. Nah, kita masukkan kode yang dari protein yang akan kita cari, yaitu 1 CLV. Kita klik OK, lalu kita ubah menjadi PDB models. Klik OK. Nah, terlihat seperti ini. Kita juga bisa mengubah pada bagian kiri itu juga terdapat style. Kita klik rendering shortcuts. Lalu di sini kita bisa mengubahnya menjadi bentuk protein tubes. Kita lihat. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kita bisa juga menukarnya lagi dengan bentuk wire seperti ini. Dan yang terakhir itu kita bisa mengubahnya berbentuk ball and stick. Terlihat seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk langkah selanjutnya atau contoh selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Utami. Baik, terima kasih Ramadana. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya mengenai cara mencari struktur 3 dimensi dari protein tersebut menggunakan aplikasi CN3D yang sering digunakan untuk mencari struktur dari protein tersebut. Mungkin untuk next contohnya kita bisa menggunakan protein. Untuk proteinnya protein 4U. Langkahnya sama seperti sebelumnya, kita mencari di network, terus memasukkan assessment number dari protein tersebut. Untuk proteinnya M4UZ8. Nah, tinggal klik OK. Terus kita bisa mengambil bagian PDB model agar struktur 3 dimensi dari protein tersebut dapat kita lihat. Mungkin tekan OK. Nah, di sini kita nampak bagaimana model 3 dimensi dari protein M4UZ8. Mungkin untuk cara selanjutnya, jika kita ingin mengotak-atik protein tersebut, kita bisa mengambil bagian yang style. Terus kita bisa klik rendering shortcut. Dan di sini ada beberapa bagian. Yang pertama tuh ROM itu berbentuk cacing. Yang kedua tuh ada tab. Tab itu berbentuk tabung. Mungkin bisa diganti dan untuk bentuk tab. Nah, di sini untuk struktur 3 dimensinya itu ada untaian dari rantai-rantai polimernya itu berbentuk tab. Mungkin bisa diganti lagi stylenya dan nah, untuk selanjutnya ada yang Word. Nah, Word ini dia tuh lebih rumit terkesan karena Word ini berbentuk seperti kabel sesuai dengan namanya. Mungkin untuk style selanjutnya
ada ball and stick. Mungkin bisa bal ini berbentuk seperti bola atau bulat-bulat gitu, struktur 3 dimensinya, dan disambung bulatannya itu dengan stick atau tongkat. Mungkin untuk selanjutnya dan yang terakhir tuh ada spice fill. Ini nih bentuknya tuh lebih besar antara polimer-polimernya. Mungkin bisa diganti ke bentuk yang awal tadi lagi dan oke. Rendering shortcut caranya sama. Dan ini adalah bentuk awal atau bentuk umum jika kita mencari assessment number dari protein itu yang ada di PDB. Wah, mungkin pada bagian view ada juga jika kita ingin menggerakkan atau melihat protein ini dalam bentuk 360 derajat. Mungkin bisa bagian animation paling bawah. Nah, di animation ini ada bagian spin untuk memutar bentuk 3 dimensi dari protein tersebut. Mungkin ini agar lebih mudah menengok apa-apa aja bagian dari protein tersebut. Untuk protein yang tadi dipakai itu, untuk yang contoh terakhir itu menggunakan protein atau protein yang menjadi basisnya itu, basis biologinya itu Bacillus halodurans. Dan untuk kodenya itu, tadi kita menggunakan kode 4U Z8. Biasanya itu protein dengan kode ini memiliki fungsi sebagai protein pengikat gula atau protein pengikat karbohidrat dengan biasanya protein ini memiliki model molekulnya itu 46. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 3 mengenai demonstrasi dari praktikum sebelumnya. Mungkin sampai di sini penjelasan kami. Kami tutup penjelasan dari demonstrasi mengenai struktur 3 dimensi dari protein yang mulai dari NCBI, yang selanjutnya menggunakan PDB, dan terakhir menggunakan aplikasi atau berbasis aplikasi. Kami tutup presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.